kepengen itu ada loh Bang. Masa kita nggak kepengen kita ada untuk membantu masyarakat khususnya Kota Medan, khususnya ibu-ibu. Kita juga berharap kepingin ada perempuan menjadi calon wali kota Medan. Amin. Bismillah. Kalau siap, saya bilang Siap kali. siap kali. Kenapa kita mesti nggak siap? Dalam hal apapun kita harus siap. Tapi itu semua proses ya gitu ya. Dalam hal kita berusaha, siap nggak siap, kita seorang penantang loh. Siap nggak siap, kita harus siap. Assalamualaikum Kak Yulidar. Waalaikumsalam Bang. Sehat Kakak? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya kita yang mau kita undang ini Bu Yulidar Bugis. Kok yang datang anak anak mahasiswa semester 2 itu? Pinter kali Bang ini ya. Muda terus Kak ya? Ya Alhamdulillah. Apa rahasianya nih Kak? Berarti biasanya kalau muda itu sehat lahir batin ini? Saya rahasianya berpikiran positif aja. Oh gitu ya? Iya, kalau nggak positif mikirin orang, kalau ngomongin aku mukanya nggak masih gini. Nah, jadi kalau positif aja nanggapin, alhamdulillah saya ini. Kalau dari wajah, kayaknya masih anak-anak 2 ya kan, anak SMP lah paling besar ini. Gimana? Anak berapa Kak? Anak 3 Bang. Anak 3. Yang paling besar? Yang paling besar dokter. Yang nomor 2 dokter, yang nomor 3 SMA Taruna Nusantara Magelang. Oh udah kerja anaknya? Udah, alhamdulillah megang klinik sendiri Bang. Oh ya. Luar biasa. Yang nomor 2 juga? Iya, jadi yang nomor 2 ya kerja di klinik juga, klinik sendiri-sendiri lah Bang. Anak-anak punya ada 3 lah kliniknya Bang, jadi udah bisa mandiri sendiri. Oh, udah menikah anaknya? Udah Bang, udah. Oh berarti udah oma-oma lah ini ya? Udah oma. udah Bang, udah. Nggak sangka. Udah oma-oma lah. Udah berapa cucu? Cucunya udah 6 Bang. Ya Allah, cucunya udah 6, omanya masih sekitar kayak mahasiswi. Kalah banget nih. Apa kiatnya itu kok bisa sukses gitu, anak 3 di usia sekarang ini, tau lah Kak kan? Aku manggil kakak lah ya. Iyalah kakak. Remaja zaman sekarang ini tiba-tiba kan biasanya ada narkoba, ada pergaulan bebas. Kakak dalam dunia sekarang ini bisa anak sukses, dokter, punya klinik, 2 orang dokter ya. Yang 1 SMA Taruna. Apa kiatnya kakak mendidik anak itu seperti apa? Kalau kiatnya itu sih mungkin dari dalam rumah dulu ya Bang ya. Dari dasarnya dari dalam rumah. Kalau lingkungan rumah itu dalam keluarga udah baik, insya Allah di luar juga baik. Dari didikan agama, jadi kita memang dilihat dari mungkin papanya juga ya gitu, jadi ya sama-sama ngajarkan sholat gitu, sama-sama ke masjid, jadi memang dasar keluarga itu penting dulu gitu, dari lingkungan yang paling kecil gitu. Oke. Dan pasti mama dan papanya juga jadi teladan kan biasanya. Haruslah sholat, mamanya nggak sholat. Iya, jadi contoh lah. Jadi contoh lah ya. Oke, Kak Yulidar ini teringatnya kan, ini kan mau pilkada ini Kak. Mau pilkada 2024. Tahun ini ya tuh Bang ya, nggak terasa ya? Iya tahun ini. Nah, saya baca-baca di media ada emak-emak generasi Gen Z, kemudian juga kaum milenial mendaftarkan kakak untuk maju wakil wali kota ke beberapa partai. Itu mereka sepengetahuan kakak atau kakak yang suruh atau gimana ceritanya itu? Oh sebenarnya awalnya itu tidak sepengetahuan saya. Jadi ada beberapa itu anggota-anggota juga dari emak-emak gitu ya. Bilang, Bu kenapa nggak ini, kenapa ini? Ternyata diam-diam juga mendaftarkan. Terakhir untuk yang beberapa kalinya itu saya juga tahu permisi gitu. Saya bilang ya silakan aja. Kalau untuk yang baik kan berarti kan mereka itu
terpanggil buat saya gitu. Ya udah, kalau yang untuk yang baik nggak ada masalah. Itu kan aspirasi. Betul, betul. Aspirasi itu kan harus kita dengarkan. Kalau yang baik ya silakan aja. Jadi yang pertama nggak tahu, yang terakhir ini kita tahu setelah itu. Oh, yang kedua tahu ya? Iya, tahu. Oh, artinya kakak juga secara pribadi minat juga untuk... Ya kalau untuk minat ya udah pasti minat, namanya juga kita pengen membangun ini kita sendiri ya. Maksudnya di mana kita berpijak kan pengen membangun gitu ya. Memang orang Medan asli ya? Iya, asli. Lahir besar di sini. Iya. Kenapa pilih wakil? Kenapa nggak langsung wali kota? Kan lebih punya otoritas. Sebenarnya nggak milih wakil juga, Bang. Sebenarnya nggak ke situ. Kalau pengennya tetap pengen, tapi untuk ke situnya belum ada. Karena saya pikir masih banyak yang lebih baik dan pantas dari saya, gitu kan, Bang. Ya, yang senior kan lebih banyak, Bang, daripada saya gitu. Jadi kalau kepengen, karena juga saya kan pengen membenahi yang tahu saya gitu ya, Bang. Maksudnya itu ngelihat yang membuat lebih baik itu kan lebih bagus ya, Bang ya. Jadi memang punya minat, tapi mungkin jalannya belum ada gitu loh, Bang. Tapi kan formulir dikembalikan kan? Biasanya kalau udah daftar dikembalikan berarti memang serius. Formulir pendaftaran itu dikembalikan. Enggak kayaknya, Bang ya. Soalnya kan gini, kalau mau mengembalikan formulir itu kan otomatis harus ada data saya. Betul. Jadi kan data, karena memang ini diam-diam kan, jadi datanya kan juga nggak ada gitu. Misalnya nomor ijazah, ya kan, Bang, apa ini, pengalaman apa gitu kan. Pokoknya syarat-syarat itu memang tidak ada, karena kan bukan saya yang mendaftar gitu. Jadi memang kayaknya nggak dikembalikan sama ibu-ibu itu. Tapi kalau ada yang respect dengan ibu kan, karena dilihat kan ibu ini pengusaha, mengelola UMKM, perempuan, ini kan luar biasa bisa menambah kontribusi suara. Dan biasanya kan perempuan itu kalau mengelola, menangani sesuatu hal itu kan lebih rapi, tertib administrasi, lebih apalagi menangani kota. Contohnya Kak di Surabaya Ibu Risma itu kan berhasil atau di beberapa kota lain. Kalau Ibu ada yang berminat nawarkan misalnya, ini ada partai kan yang belum mengusung, itu ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat. Kalau ada yang nawarkan ke Ibu untuk maju sebagai wali kota mereka yang ngusung, Ibu oke? Ya sepanjang itu untuk yang baik ya nggak masalah ya, Bang. Ya namanya tadi saya bilang, saya kalau untuk ke situ pasti ada minat gitu, Bang. Tapi memang kan kita harus tarik diri. Siapa sih diri kita? Ya kan, Bang, mungkin kita lihat di depan banyak kok yang lain yang lebih pintar dari aku, yang lebih senior gitu kan. Kita kan harus bisa juga membaca, udah gitu. Kita juga nggak punya dana buat untuk ke situ kan, Bang. Saya kan udah, maksudnya harus tahu diri lah, kita udah nggak siapa-siapa, nggak ada dananya, gimana kita? Bantu setengah kan ada lah. Bayang nggak ada pengusaha ini kan. Ketua Ikatan Pengusaha Muslim sudah ada. Kayaknya Bang mancing-mancing ya. Bukan nggak ada kan gitu. Cuman ya masih dilihat lah ya. Ya sampai saat ini memang belum ke situ, Bang. Apa fokus Medan atau Pilgubsu? Ini kan di gubernur juga calon dari perempuan nggak ada, dan calonnya minim. Hanya ada 2 yang muncul, ada Pak Edi dan kemudian Bobi. Nah, kalau untuk yang 2 calon ini kan sebenarnya seksi nih, Ibu perempuan. Pemilih perempuan itu besar loh, paling besar pemilih perempuan untuk Sumatera Utara dan juga untuk Kota Medan. Artinya kalau Ibu maju, itu bisa menambah suara, apalagi kan UMKM yang Ibu kelola ini kan berapa ribu di Medan maupun di Sumatera Utara kan. Nah, kalau untuk di Sumutnya Ibu tertarik atau Medan aja? Ini kalau seandainya mereka minta ke Ibu, ya maka tadi, minta ke kakak ini. Ya, makanya kakak bilang tadi, ya kita kan harus tahu siapa kita. Banyak loh Bang, abang-abang yang senior di Medan ini, di Sumut khususnya itu banyak loh, Bang. Saya rasa kalau saya pun mau ke situ ya mungkin ya udahlah wakil-wakil dulu lah, belajar dulu lah gitu ya kan, Bang. Jadi memang kadang-kadang penasaran ya, Bang, karena kita tahu juga pemimpin-pemimpin kita sekarang di Medan maupun di Sumut itu baik-baik, udah bagus ya kan, Bang, kan punya potensi-potensi yang bagus juga kan, Bang, kan. Jadi terkadang kan kita kayak kepengen kalau yang punya potensi, kita juga punya potensi, digabungkan kan potensi itu lebih besar. Betul. Saling mengisi gitu, karena kan udah bagus kian. Kecuali memang nggak bagus, ini kan udah bagus, Sumut bagus, Medan bagus. Kalau misalnya saya juga mau menambahkan lebih bagus, kan lebih bagus misalnya, oh ini drainase
karena kita juga orang lapangan. Oh, drainase pernah punya ini, pengalaman itu iya, juga ya? drainase, oh banjir, di mana banjir? Kenapa banjir? Oh mungkin salurannya kurang heling, kan gitu ya kan? Kan jadi kita bisa tambah-tambah lagi gitu kan Bang, kan yang udah bagus kita tambah-tambah, jadi klop gitu. Oh, berarti sebenarnya oke, tergantung lah ya dinamika politik ke depan. Kalau ada yang nawarkan siap, Ya, kan begitu, kira-kira gitu wakil kan, Bang. tapi. Wakil. Iya. Belajar, bukan siap, maksudnya kepengen itu ada loh Bang. Masa kita nggak kepengen kita ada untuk membantu masyarakat, khususnya Kota Medan, khususnya ibu-ibu. Karena kan ibu-ibu itu juga udah memang sama saya itu Bu, pada Bu kenapa sih nggak maju Bu? Ibu, kalau saya bilang, saya udahlah di sini, bukan itu background ibu udah cocok di sininya gitu. Ibu pelakunya udah banyak, makanya kan ibu-ibu itu jadi mendaftar-daftar sendiri, ya kan Bang. Jadi sebenarnya anggota-anggota itu udahlah Bu, kapan lagi Bu? Atau kami dari IPMI-nya deklarasi untuk ibu bahwa kami ketua-ketua IPMI deklarasi untuk ketua kami, ya kan gitu kan Bang kan. Terus saya cuma bilang ya nggak ada uangnya, kita kayak mana, kita UMKM. Sementara kan kos politik kita kan besar ya kan Bang kan gitu kan. Artinya aspirasi dari masyarakat ada Insya Allah dari ada. pengusaha, Iya. dari pengelola UMKM, Iya. dari ibu-ibu. Iya. Ada nggak yang nawarkan atau yang ngajak ini di Sumut atau tokoh? Yuk Bu, Kak Yuli kita pasangan, apakah di Sumut atau di Medan? Ada nggak yang ngajak pasangan? Ada. Atau Pak Edi lah misalnya? Enggak lah, kalau itu Ya kan, enggak Pak lah. Edi misalnya kan? Ini Ibu kan enggak juga. dekat. Yang setahu orang publik ini ibu dekat dengan Pak Edi. Iya. Dekat dalam arti apa ya, mitra, pernah kerjasama dalam bentuk apa seperti itu kan? Pernah nggak beliau ngajak, yuk jadi wakil saya katanya? Enggak pernah Bang. Padahal saya kepengen tapi nggak pernah diajak gitu. Kalau yang benar nggak pernah diajak. parpol pernah ada nawarkan? Ada. Bisa disebut? Atau ada juga ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga itu aja ada ngajak gitu kan Bang kan. Malang ngajak ketemuan ada. Kalau tokoh parpol misalnya parpol partai politik yang sudah ngajak Kak Yuli, yuk kami usung jadi ini ada. Individunya ada, parpolnya juga ada. Oh, jadi ibu gimana jawabnya waktu itu? Ya itu tadi saya nggak punya apa namanya, satu ya memang lebih banyak, saya pikir banyak yang senior dari saya, mungkin biarlah yang senior kita dulu gitu kan, kita belajar mengamati dari jauh, mengamati dari luar gitu kan Bang kan. Udah gitu juga kan, mana nama UMKM mana ada dananya untuk jadi kayak gitu Bang. Nanti kita mau pilkada buat baliho nggak ada duit, buat spanduk kayak mana Bang? Ada baliho tenani. Ya nggak ada. Ya ini kan ibu lah atau Kak Yuli selaku perempuan, jumlah pemilihnya terbanyak, terus kemudian waktu COVID itu yang menjadi pondasi dasar menjaga ekonomi ini juga UMKM, mak-mak, sehingga kita tidak inflasi. Untung ada UMKM yang bisa menghidupkan ekonomi kita. Iya. Dan ibu salah satu, Kak Yuli salah satu pelaku dan salah satu tokoh perempuan. Beberapa calon yang muncul, baik itu muncul memajukan diri sebagai wali kota atau gubernur, atau yang dicalonkan oleh parpol, kok tidak pernah ada nama perempuan. Ini gimana Ibu sebagai Kak Yuli ini, sebagai perempuan, miris nggak kok? Kayak ada diskriminasi nih sepertinya. Sebenarnya bukan diskriminasi ya. Terkadang itu tadi Abang bilang, kenapa tidak ada mencalonkan ibu-ibu gitu. Ya, perempuan lah. Perempuan gitu ya Bang ya. Mungkin memang dari pribadinya masing-masing juga tidak ada menampakkan bahwa aku juga, misalnya perempuan itu juga tidak kepengen ke sana. Jadi kan tidak terlirik lah kira-kira gitu. Ya tidak ada yang namanya kan ibu perempuan-perempuan ini kan banyak satu sungkan, terus jangan merasa sok, oh aku kirain, ada perasaan namanya ibu-ibu perempuan, ada perasaan itu memang agak sungkan, namanya dari nilai-nilai etika perempuan itu kan ada. Ya kalau laki-laki mungkin yang namanya ini ya, lebih jarang laki. Tapi kalau laki-laki ini kan seorang ibu ya, perempuan ini kan seorang ibu gitu. Jadi mungkin mau agak soft, apalagi nanti dikirain kok kayak kepedean gitu. Jadi mungkin nggak ada yang memulai gitu, memancing. Mungkin kalau nanti
belum kita lihat Kak kan nggak Yuli ada. udah muncul aspirasi harusnya, kan udah muncul. Tinggal Kak Yulinya aja siap atau tidak. Aspirasi dari masyarakat ada, kemudian beberapa tokoh masyarakat juga menawarkan atau mendukung, kemudian parpol juga ternyata pernah minta. Ini tinggal Bu Yuli nih, kita publik masyarakat Kota Medan ini mau dengar, siap nggak maju kan? Persoalan itu nanti jadi atau tidak itu rezeki Ya. kan begitu. Saya Dari bilang kalau siap, saya bilang siap kali. siap kali. Kenapa kita mesti nggak siap dalam hal apapun iya. kita harus siap. Tapi itu semua proses ya gitu ya. Dalam hal kita berusaha, siap nggak siap kita seorang penantang loh. Siap nggak siap kita harus siap. Misalnya kita nggak mampu membiayai anak kita sekolah untuk sekolah tinggi misalnya menjadi dokter, ya. Tapi mau nggak mau kita selaku perempuan kita harus siap gimana supaya anak kita maju walaupun kita misalnya cara bagaimana itu tergantung kita kesiapan. Jadi nggak ada kata yang tidak siap buat saya. Namanya itu dianggap berperang. Itu. Nah, berperang itu kan maksudnya berperang buat keluarga, berperang untuk masyarakat gitu. Misalnya kita juga misalnya berperang itu kan tidak hanya masalah uang, masalah waktu itu berperang juga. Iya. Masalah waktu itu termasuk juga salah satu pengorbanan. Bukan pengorbanan itu bukan hanya dari materi, waktu itu juga pengorbanan. Ya misalnya saya selaku ketua IPMI Sumatera Utara, saya juga ketua PAHMI UMI Sumatera Utara. Apa itu PAHMI UMI? Forum komunikasi. Itu juga yang diinisiator oleh Romo juga itu kan. Nah, itu saya juga ketua. Saya juga ketua pengajian. Ya kenapa saya bisa memegang 3 yang memang itu istilahnya udah besar gitu ya. Maksudnya bukan IPMI kita udah punya di tingkat nasional dan 34 provinsi. Itu kan udah misalnya suatu organisasi yang memang udah matang gitu ya Bang ya. Kita juga di pengajian. Nah, kita kan udah berkorban juga untuk waktu kita. Iya. Artinya gitu. Sudah pernah kita menangani dan punya anggota mulai dari pengusaha, emak-emak, perwiritan, ini kan basis konstituen nanti kalaupun maju, ini kan sudah jelas, apalagi Kota Medan, paling besar kan di sini kan, anggotanya kan Kak. Oke Kak, ini seandainya kita berandai-andai ini kan, dari sisi finansial yakinlah ada basis massa dan semuanya. Tapi kan ketika diberi amanah lah, ini kita berandai-andai, ketika diberi amanah menjadi wali kota atau wakil wali kota, Kakak kan udah punya konsep Medan ini mau diapain, ya kan? Seperti dengan karakteristik Kota Medan yang seperti ini, potensi ekonominya, SDM-nya. Nah, menurut Kakak seharusnya Medan ini ditata seperti apa? Baik dari sisi tata kelolanya, baik dari sisi ekonominya. Kakak kan punya konsep itu ya. Nah, menurut Kakak seperti apa kira-kira Medan ini? Kalau Kakak dikasih amanah itu. Kalau misalnya Bang kasih amanah, kalau untuk konsep ya, konsep pertama itu yang harus kita lakukan pembenahan untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah, yang dari tingkat bawah dulu, misalnya dari sandang, pangan, papan. Gimana orang misalnya konsepnya itu dulu kita perbaiki. Gimana orang mau berbuat sesuatu, mau mencari nafkah, anak bisa sekolah baik. Kalau misalnya untuk yang hal-hal yang misalnya yang pokok aja mereka nggak ada, misalnya nggak bisa menghidupin keluarga, untuk tempat tinggal. Berarti fokus anggaran Kakak akan bikin apa bentuknya, rumah susun atau rumah seperti itu. Seperti itu. Saya pengen itu langsung menyentuh masyarakat bawah Bu. Pengen kali kayak mana membantu orang-orang yang rezekinya belum seperti kita gitu kan. Pengen kali merangkul orang-orang susah itu, kita buat rumah susun, ya kan Bang kan. Saya kalau punya uang, saya buat tuh rumah susun buat orang lebih tertata lah gitu untuk kehidupan sehari-hari. Artinya pertama, kalau Ibu diberi amanah, konsep yang pertama itu kelihatannya dikasih dulu rumah susun. Mereka juga harus punya rumah pangan dulu ya, standar dasarnya. Jadi kita itu yang kita bisa bilang pokoknya dulu. Gimana kita mau yang lebih tinggi sementara untuk kehidupan sehari-hari nggak bisa. Oke, dari sisi banjir gimana? Ini kan Medan, Ibu punya konsep nggak menangani banjir ini? Atau memang ini memang dari Tuhan nggak bisa ditangani gitu misalnya? Gimana konsep Ibu penataan untuk banjir? Ya, kalau ini yang didamkan masyarakat warga Medan juga. Ya, kalau banjir itu misalnya kalau dibilang itu dari Tuhan, ya nggak ada yang semua dari Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa seperti aja sekarang manusia lah, semua dari Tuhan, ciptaan Allah ini kita. Tapi kan ada juga yang pengen hidungin mancung, ada yang pengen kan semua itu pengen merubah menjadi lebih baik, lebih cantik. Ya kan, ditato mukanya. Aku yang dari Tuhan ini loh, tapi kan
karena memang aku harus ini ya agak-agak ini kan gitu kira-kira Bang. Apalagi memang di kehidupan yang memang banyak untuk masyarakat umum, untuk pribadi aja orang pengen perbaikan. Artinya banjir ini bisa ditangani? Ya bisa, walaupun gimana itu, konsep Ibu? Kalau konsepnya kita lihatlah dulu itu banjir itu masalahnya apa? Banjir itu kan bukan hanya itu tadi saya bilang kalau banjir itu ada misalnya satu memang drainasenya kurang healing gitu misalnya. Terkadang kan kita ngelihat suatu di jalan gitu misalnya di aspal lagi, di aspal. Dia kan makin tinggi, terkadang rumah pun udah di bawah, padahal rumah itu harusnya di atas 5 cm, 50 cm di bawah, di atas badan jalan. Di atas badan jalan. Sebenarnya, tapi kan udah di bawah. Kita ditambah lagi, ditambal-tambal kan terakhir kan tinggi. Sementara drainasi kan tetap yang di dalam itu, yang di ini kan di nempel itu kan di atas, di bawah itu kan tetap. Karena kan kita kan sering juga membuat brojol apa gitu yang lihat misalnya ketahanan supaya tidak banjir kita buat penahan tanah apa gitu ya kan gitu kan. Jadi memang harus dilihat juga kita tambah ini pengaspalan drainasinya udah bener nggak ini terakhir kan tidak dia memang healing sampai ke bawah drainase ini. Kalau untuk Medan apa masalahnya Mas? Kenapa? Kalau Medan pengalaman Kak Yuli lah karena di Medan. Apa kira-kira? Kalau Medan saya rasa ya udah mulai baik ya, tapi tinggal ya namanya pun nggak lah seperti kita minum obat langsung sembuh, pasti adalah ditata. Ya namanya juga dari mulai yang tidak baik kan sekarang udah mulai baik. Adalah prosesnya ada. Berarti Pak Bobi ini bagus lah ya kinerjanya ya dalam konteks Medan menurut Kak Yuli ya? Ya bagus kalau ya semua, makanya saya bilang semua pimpinan sekarang mau Sumut mau Medan semuanya bagus, punya potensi. Cuman kan ya waktu juga kan memang harus ada karena semua kan berproses. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan itu tidak berproses. Tinggal kitanya melihat proses itu seperti apa, targetnya seperti apa. Karena kan semua bertarget juga, apa yang dilakukan kan harus bertarget. Oh, buat ini targetnya sekian tahun harus selesai. Oh, target untuk ini sekian, harus ada target. Betul. Kalau satu kita yang buat suatu konsep tidak bertarget juga salah. Nah, satu hari kita memperbaiki rumah yang bisa dikerjakan 3 hari jadi 10 hari. Ya sama itu saya ke UMKM, itu ke Deli Serdang, saya melihat ibu-ibu itu mengerajut itu tempat buah yang keranjang-keranjang buah dari dari rotan-rotan itu kita buat dari rotan-rotan. Saya tanya, satu keranjang ini berapa hari buatnya? Ya kan Bang? 4-5 hari Bu buatnya. Satu keranjang untuk tempat buah yang gini gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat, saya itu kalau misalnya kita lihat dari buruh harian 1 hari, udah rugi lah. Kalau misalnya tukang tadi udah taruh rata-rata tukang sekarang 100.000, 5 hari udah 500.000. Kalau dihitung HK, ya HK. Kalau belum lagi itu kalau mandor atau kepala tukang, kita anggap itu tukang yang tukang yang mengerjakan 100.000 upah hariannya. Udah 500.000 kalau 5 hari dikerjakan, taruh dulu 4 hari, 400.000. Tapi kalau kita beli di pasar buah nggak sampai 20.000, kan minus. Untuk apa rame-rame mengerjakan itu? Tapi karena memang anggaran itu tidak uang dari sendiri, merasa itu tidak terasa. Tapi kita selaku pelaku usaha itu udah nggak cocok. Masa pula kita beli, bagusan dibeli daripada dibuat. Tapi mungkin biar adalah kerjaan ibu-ibu ini. Tapi kan kalau secara ekonomisnya udah rugi gitu loh. Artinya secara program fokus ini kalau seandainya tadi kita dikasih amanah ya, biar dengar-dengar juga para ketua partai senior-senior ini ternyata Kak Yuli itu punya konsep gitu loh kan? Konsep ibu-ibu nggak punya konsep lah Bang. Banyak kali yang senior punya konsep ini cuman. Selain fokus untuk pembangunan atau pemberian rumah itu dalam bentuk subsidi, bisa dalam bentuk hibah, bisa pokoknya mereka dikasih dulu rumah ya sehingga kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi. Setelah itu fokus ibu. Sebenarnya pun nggak dikasih lah Bang. Kita tidak boleh kata-kata mengasih itu membuat orang jadi malas. Atau rumah gitu. Subsidi lah. Rumah subsidi yang harusnya DP sekian bisa jadi sekian. Pokoknya subsidi, yang bisa mereka itu membayarnya. Nggak boleh kita kasih misalnya rumah subsidi
tapi dia tidak bisa membayar ini kan sama aja. Tapi kita kasih memang kemudahan-kemudahan, kita sesuaikan, kita data. Oh Bapak ini kerjanya apa? Oh kuli bangunan kerjanya apa? Oh kalau kita misalnya kasih subsidi untuk dia bisa beli rumah subsidi dengan DP sekian, berarti gajinya habislah untuk berapa? Kan gitu kan Bang? Nggak mungkin lah dia gaji sekian hanya membayar rumah subsidi, nggak makan anaknya di rumah. Kan betul kan Bang kan? Tapi kalau kita pun gratiskan pun saya rasa pun terlalu nggak cocok juga, tidak mendidik. Nah, gitu, Oke, Bang. Selain rumah yang menurut Ibu akan diberikan atau dijanjikan atau menjadi kebutuhan dasar masyarakat warga Medan ini, kalau Ibu mimpin itu apa kira-kira selain rumah bersubsidi apa yang paling mendesak? Membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Bentuknya misalnya apa gitu, program yang sedang Ibu canangkan lah. Ya enggak program sekarang kan kayak kita betul-betul mau jadi. Ini cerita ibu-ibunya nih Bang gitu ya kan gitu ya. Jadi nah, kadang-kadang dia ibu-ibu ini lebih brilian karena gagasannya itu lebih original karena dia menghadapi sehari-hari itu yang dihadapinya, tidak mengawang-awang. Bahkan orang lapangan. Tapi masih banyak yang pintar-pintar kok Bang, senior-senior Ya, kita. kadang pintar di teori, di aplikasi di lapangan nggak nyambung. Nah, kalau kakak kan memang sehari-hari berhadapan dengan dunia itu. Ya kan, berhadapan dengan mak-mak, berhadapan dengan warga yang susah. Langsung pelaku lah gitu. Langsung pelaku, jadi tahu. Karena pelakunya bukan mama-mama, pelakunya bukan bapak-bapak, pelakunya itu mama-mama. Pelaku maksudnya dikasih uang belanja cukup nggak segini, kan pelaku untuk yang mengelola ekonomi tadi ya kan Bang. Kakak berinteraksi dengan mereka, tahu kebutuhan mereka kan, dan ada keinginan mensejahterakannya. Apa kira-kira yang sudah kakak alami atau yang akan direncanakan? Menurut kakak ini oke lah, nggak pemimpin ini jadi sumbangan pemikiran lah bagi siapapun nanti yang mimpin kan, untuk mengentaskan kemiskinan ini. Selain rumah pangan tadi berarti kan meningkatkan ekonomi. Menurut kakak ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan, khususnya Kota Medan ini, bikinlah sumbangan pemikiran kakak. Untuk agar terjadi peningkatan ekonomi ya, dalam bentuk misalnya kakak bilang tadi adalah penyerapan tenaga kerja, bentuk yang bisa dilakukan oleh Pemko Medan untuk ini bisa terserap, itu seperti apa bayangan kakak? Kalau untuk tadi peningkatan ekonomi ya, penyerapannya untuk di lapangan kerja itu ya banyak gitu Bang. Banyak itu misalnya ya Bang ya, kalau misalnya kita aja kalau untuk makan itu nggak mungkin orang semua itu nggak bisa makan. Kalau hanya untuk makan itu paling kita 100.000 cukup. Kalau hanya untuk makan, kalau nasi bungkus 20.000 atau minimal kita beli beras 5 kilo masih 68.000, itu kita hanya pakai garam kita udah bisa makan. Iya kan Bang? Jadi kalau kita misalnya tadi Abang bilang, gagasan Ibu apa untuk mereka? Apakah pemberian modal atau apa gitu loh? Atau tadi, membantu relasi UMKM ini ke luar pemasarannya atau apa? Enggak, ya itu tadi makanya saya bilang yang tadi kita berasnya maksudnya tadi kan Abang tanya apa yang mau kita buat, ya kan Bang? Itu tadi karena kan membuka lapangan kerja tadi saya bilang caranya itu nanti semua yang kan kadang-kadang ada orang yang punya sekolah tinggi, punya skillnya di mana, makanya saya bilang yang tidak punya skill aja itu bisa kita pekerjakan. Ya kan Bang, itu untuk tadi untuk ekonomi dulu lah, untuk yang tadi saya bilang yang bapak-bapaknya, yang tidak adik-adik yang putus sekolah. Misalnya ini dulu kita cerita yang satu-satu ini Bang, kalau Bang bilang gimana caranya. Adik yang adik putus sekolah, misalnya yang mamanya tidak sanggup menyalurkan lagi ke SMA atau kuliah, dia bisa kerja misalnya itu tadi. Di sini kita punya proyek yang besar. Mana anak-anak yang memang putus sekolah, dia dipekerjakan. Nanti dia bilang, loh itu putus sekolah, dia bisa kerja apa? Ya kerjanya paling tidak mengangkat batu bata pakai angkong. Itu perempuan pun bisa melakukan. Itu tidak kalau hanya mengangkat batu itu bukan spesifikasi ya. Dia harus ekonomi, dia harus ini ya kata itu bisa. Dia itu harus sarjana. Tidak, itu jadi perempuan pun kalau di proyek saya, malah saya itu banyak perempuan yang saya pekerjakan. Ya kan, pekerjakan itu dia mengerjakan itu tadi, suaminya tukang, istrinya itu ngangkatin batu bata, ngangkat angkong. Anaknya itu tidur di perumahan yang hampir selesai. Udah berapa yang terserap, suami dapat kerja, istri dapat kerja walaupun ini tidak punya skill. Ditambah lagi kalau anaknya yang putus sekolah.
Itu kalau dari segi misalnya laki-laki. Kalau perempuan kita lihat dari masing-masing bidang lah Bang. Bidang kita buat dulu bidang ini. Oh perempuan bidangnya apa? UMKM. Oh bidang ini bidang misalnya ibu-ibu yang putus sekolah. Jadi kita buat dulu konsep yang per bidang-bidang, tinggal eksekusi. Oke, bidang UMKM gimana cara kita buka lah cara pemasarannya bagaimana, kita bantu untuk pemasarannya, pemodalannya bagaimana. Itu kita bantu. Yang paling penting kan sekarang marketing. Ibu-ibu ini sekarang pandai tapi tak tahu marketingnya bagaimana. Ya kan Bang? Nah, dan meningkatkan mutu. Tadi jangan berubah-berubah misalnya dari makanannya, caranya gitu aja. Oh artinya berarti kita butuh big data lah ya, data untuk berapa orang pekerja potensi pekerja yang tamatan ini yang keahliannya yang paling ini. Penting itu kita siapkan data dulu, saya bilang. Ya kan datanya dulu, baru berapa banyak UMKM ibu-ibu ini, berapa banyak ini diklasifikasikan dulu. Baru dari situ pemerintah Kota Medan akan menempatkan mereka sesuai dengan kapasitas kemampuan. Intinya terjadi penyerapan. Walaupun itu tadi saya bilang kita buat pendataan, walaupun di data itu tadi kita bilang yang bisa kerja itu cuma tamatan ini nggak bisa juga gitu, karena kita juga itu yang berhasil itu belum tentu juga dari tamatan, itu tergantung memang kemauan ya Bang ya, gitu. Jadi memang kita ambil data, kita buat klasifikasi kita di mana selama ini, kurangnya kita itu di mana. Nah, kita isilah kekurangan itu di mana. Bagaimana konsepnya untuk dan kekurangan Ibu itu? Punya apakah dananya ini dari APBD atau juga melibatkan investor lokal atau asing untuk menjalankan program apakah itu pembangunan rumah, penyerapan tenaga kerja. Kak Yuli ini punya, selain pemerintah, punya jaringan untuk mengeksekusi itu. Selain dana dari APBD kan kadang-kadang terbatas ini Bu kan? Punya lah Bang, punya. Kita kan istilahnya gini loh Bang, membuka jaringan itu kan bukan hanya kita ambil dari APBD. Ya, misalnya kita lah sekarang, kayak kami PMI walaupun tadi dibilang kita dekat si ASB, kita juga nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Ya kan, kita memang mandiri. Kan gitu Bang, kita memang harus buka mana celah-celah yang kita bisa jadikan ekonomis. Kalau kita mengharapkan APBD kita nggak bisa bergerak. Misalnya, sesama kita yang pengusaha-pengusaha yang udah berhasil, kumpul. Ya kan Bang kan? Kumpul. Jadi itu tadi pengklasifikasian itu perlu. Dari situ kelihatan berapa sih yang harus kita bantu, berapa sih orang sukses di Medan ini. Nah, ini kan kita itu kalau orang-orang hebat, makanya dibilang ada istilahnya 9 naga bonar, 9 naga kan gitu kira-kira. Bener nggak Bang? 9 naga. Saya nggak tahu ya itu kira-kira. Kalau saya nggak ngerti ya 9 naga apa itu. Pokoknya kita ibu-ibu kan nggak ngerti. Taunya naga bonar. Maksudnya itu yang gitulah kira-kira Bang. Artinya melibatkan swasta melibatkan juga. Swasta yang berhasil. Karena gini, yang swasta itu lebih banyak potensi daripada yang tadi kita mengharapkan APBD. APBD ini kan untuk semua. Sementara kita mau fokus ke bidang apa? Kita kan nggak bisa mengharapkan itu semua. Betul. Gitu loh Bang. Kita harus punya ini juga bagaimana kita menarik investor-investor. Nggak usah dulu kita keluar luar sana. Di antara kita aja dulu yang terdekat. Yang ada misalnya di Provinsi Sumatera Utara. Siapa ya bapak-bapak yang berhasil? Ayo kita rangkul. Ayo kita bantu ini. Saya rasa mau. Nggak usah kita dari hal-hal kecil, dari misalnya 2,5% deh hasil kebun si A, kita kumpulkan di sini. Ini saya rasa mau. Kalau misalnya masih kurang ya kita bisa nanti keluar negeri. Nggak usah dulu keluar negeri. Kita ini kan nggak usah kita muluk-muluk keluar negeri. Kita aja Provinsi Sumatera Utara. Udah dapat. Kurang lagi. Kita rangkul lagi yang tadi ada seluruh Indonesia. Kita kan kaya Bang. Kalau saya sampai kita ke seluruh Indonesia. Mana tadi yang ini? Kita kumpulkan yang tadi. Jadi 9 naga Bang bilang tadi 9 naga. Jadi 200 udah 20.000 naga. Naga bonar dia. Iya naga bonar. Iya kan Bang, si Raja Minyak lah kira-kira si Polta Raja Minyak. Jadi kan gitu kan Bang. Jadi itu tadi merangkul itu lebih bagus.
Jadi Oke, berarti fokus Ibu itu kalau misalnya diberi amanah. Ini kan kalau diberi amanah atau kalaupun tapi tidak diberi amanah, ini jadi masukan bagi wali kota ke depan. enggak lah, Artinya masukan juga dari saya Bang, maksudnya itu didengar juga suara mak-mak ini perwakilannya, ini suara perwakilan mak-mak. mak-mak lah ini. Bilang nanti masukan kayak lebih pintar kita daripada orang pintar ya. Perwakilan mak-mak lah, aspirasi bawah yang bersentuhan, yang selama ini bersentuhan dengan mak-mak itu pertama untuk warga Kota Medan atau Sumatera Utara. Ini ada persoalan pangan, jangan bicara yang macam-macam, pangan aja, sandang papan nggak selesai, itu dulu selesaikan. Nah, bentuknya bisa membuat rumah disubsidi, ya kan, Kak kan. Kemudian yang kedua ya harus ada penyerapan tenaga kerja sehingga masyarakat punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, maka tingkat pengangguran, tingkat kejahatan juga berkurang. Kemudian ibadah juga tenang. Nah, untuk pendanaannya dua, pertama dari APBD, tapi yang lebih fokus Ibu kalau dikasih amanah, Kak Yuli kalau dikasih amanah punya potensi untuk menggandeng investor atau pengusaha-pengusaha ya, karena Ibu Kak Yuli ketua pengusaha ya, IPMI dan juga apa tadi? Fahmi Umi. Apa itu tadi? Lupa saya ini. Fahmi itu pengajian juga sebenarnya, tapi dia lebih ke konsentrasi ke politik, Bang. Lebih konsentrasi ke politik ya. Kak Yuli juga ketuanya? Iya. Nah itu, ketua IPMI, ketua... Udah, sebenarnya sayang ini wali kota atau partai-partai politik tidak mengajak atau tidak melibatkan atau tidak mengusung, rugi mereka. Tahu mereka saya nggak punya parpol, Bang. masih banyak yang senior lah saya rasa, yang terbaik. Soal mimpin Medan ini nggak ada senior junior kan? Gitu ya. Ini persoalan kinerja. Gitu ya. Jejak rekam siapa yang sudah berhasil. Berhasil itu apa? Ya kalau saya melihat, masyarakat melihat, publik melihat 10 tahun ini lewat IPMI, Kak Yuli itu sudah mengelola, membantu program UMKM. Kan seperti itu. Oke Kak, ini terakhir ini. Ini kan Pilkada 2024 November 27. Apa pesan Kakak selaku ketua IPMI, selaku ketua pengajian, selaku warga masyarakat yang berinteraksi dengan masyarakat kecil tentang Pilkada 2024 ini kepada partai, kepada masyarakat, kepada mak-mak, bagaimana menyikapi Pilkada 27 November ini? Apa pesan, arahan, harapan Kakak lah? Ya pesan kita, harapan kita ya mudah-mudahan Pilkada kita nanti di November nanti berjalan dengan aman. Kita cari pemimpin yang amanah, paling tidak juga bukan hanya amanah yang memang beragama, ya kan gitu ya. Jadi kalau dibilang siapapun jadi pemimpinnya, saya yakin semua jadi pemimpin itu memang adalah orang-orang pilihan yang mempunyai potensi. Tidak mungkin masuk menjadi kandidat itu bukan orang-orang yang berpotensi. Pasti itu udah pilihan. Terlepas dari kekurangan masing-masing siapapun yang akan nanti ikut pilkada, ya kan Bang kan? Nah, itu kan udah menjadi duduk di situ. Oh si ini calon kita sekian, yang menjadi calon sumut sekian orang, sekian pasang, yang ini sekian. Nah, itu udah mungkin itu ya pilihan yang terbaik lah. Kalau nggak terbaik, Allah tidak akan sampaikan mereka sampai di situ. Kan gitu ya Bang ya. Jadi nanti insya Allah pemilih yang terpilih nanti bisa menjadi menjadi tokoh yang bisa menginginkan inspirasi masyarakat, mengerti kebutuhan masyarakat, minimal kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, gitu kan Bang, menjadi panutan lah bagi warganya ya Bang ya. Dan kalau seandainya kebetulan kalau diijabah oleh Allah, kebetulan di kotak suara itu ada gambar Kakak, misalnya, jangan ingat gitu lah ya. Ya kita bismillah aja tetap ya, bismillah aja. Kalau memang itu jalannya kita, memang ada jalannya itu kita ke situ, berarti itu kan memang yang terbaik dari Allah. Yang saya bilang siapapun nanti yang ikut pilkada nanti itu udah yang terbaik dari Allah. Ada pilihan, ya kan Bang. Kalaupun saya ada di situ, berarti itu memang udah pilihan dari Allah, ya kan Bang. Kita kan kalau mau apa kan kita bilang sama Allah juga, bukan ya Allah, aku jadikanlah aku orang kaya, bukan, jadikan yang terbaik dan bermanfaat untuk orang lain, itu aja kan Bang. Terima kasih Kak Yuli.
menarik diskusi karena dengan pelaku langsung yang bersentuhan dengan warga, betul-betul isunya aktual, apa yang dialami bukan hanya sekedar udah dipraktekkan. Sudah dipraktekkan. Kayak tambahan mungkin ya Bang, kayak tadi misalnya saya sendiri, saya juga itu kan seorang developer. Kita juga perumahan subsidi itu. Kalau orang juga tidak mempunyai DP, misalnya DP rumah subsidi kita 3 juta atau 5 juta. Kalau mereka nggak sanggup untuk kayak itu, saya juga nggak pakai DP. Kan gitu Bang. Tuh, artinya yang Ibu atau Kak Yuli tawarkan itu, yang ceritakan tadi itu memang berdasarkan pengalaman. Iya, pengalaman. Bukan sekedar teori. Bukan, jadi memang kita yang kita di situ kan memang yang kita lakukan sehari-hari, ya Bang, yang memang kita praktekkan. Jadi makanya saya bilang rumah subsidi memang sandang papan pangan itu, saya bilang tadi itu adalah yang pokok. Dan itu saya udah praktekkan gitu Bang. Gimana orang bisa, saya bilang, Bu, kenapa Bu kalau rumah saya udah selesai, saya bilang kenapa ditopok-topok lagi pakai paku, karena dibuat ayun-ayunan Bang. Mama kan tadi saya bilang tukang dorong batu bata pakai angkong gitu ya Bang ya kan. Jadi saya kan mana yang bukan laki-laki semua yang saya pekerjakan, dorong pakai angkong. Bapaknya tukang, mamanya jadi kenek bangunan, membawa pasir pakai angkong. Anaknya nggak ada yang jaga rumah kan Bang. Totalnya rumah kita yang udah siap, udah dicat bersama, ditokok pakai paku dari ujung ke ujung, dibuat ayun-ayunan. Biar anaknya bisa tidur di situ. Pertamanya kan saya marah, Bu, itu rumah saya udah jadi, kenapa ditokok-tokok? Pas kita lihat ada anaknya tidur di situ, kita iya. Malah ada pengalaman dia. Terakhir kita asal datang ke proyek datang itu, kita udah bawa kue atau nasi dari rumah untuk anaknya tadi. Jadi itu memang udah pengalaman-pengalaman. Jadi dari pengalaman kita, karena kita pelakunya Bang, makanya kita bisa langsung melihat gitu Bang, langsung diinikan. Oke, terima kasih Kak Yuli atas waktunya. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Amin. Apa yang diinginkan, dicita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepingin ada perempuan menjadi calon wali kota Medan. Amin. Bismillah. Terima kasih sekali lagi. Bang. Merdeka. Merdeka.